Are you familiar with this furry animal with long ears? In this episode of the Animal Library, we'll take a closer look at how to pet a rabbit. In Banten, West Java, Muhammad Rizky has been developing his rabbit farm since 2020. Nama saya Muhammad Rizky Nugraha. Saya mahasiswa S1 Teknik Lingkungan. Umur saya 24 tahun. However, when he was little, Rizky also pet rabbits. From that childhood hobby, Rizky returned to his field where he is now in college. Awal mula saya kelinci itu ketika saya lagi masa pandemi ini kan. Ketika masa pandemi saya kuliah di Jogja, baru 2 semester. Pulang ke rumah tuh kan. Pulang ke rumah kok lama-kelamaan uang tabungan saya habis nih. Saya butuh dana untuk kehidupan saya sendiri kan. Kalau minta terus kan nggak mungkin. Akhirnya saya cari tahu apa sih yang saya bisa dari diri saya dengan kondisi saya masih kuliah. Nah, karena saya dulu pernah sempat pelihara kelinci waktu SD. Akhirnya saya coba pelihara kelinci tuh. Awalnya belum mikir bisnis. Awalnya saya masih mikir gimana caranya ada kegiatan nih. Bangun pagi setelah kuliah tuh ada kegiatan. Akhirnya setelah saya pelajarin, kelinci saya makin banyak tuh dari 2 ekor. Ada tetangga tuh yang beli awalnya. Nah, awalnya saya masih murah 20.000. Belum tahu pasar kelinci itu berapa. Saya cari tahu di Facebook, ternyata pasar kelinci lumayan. Ternyata untuk anakan lokal umur 2 bulan itu harga 50.000. Dari situ saya tertarik tuh, wah ini peluang bisnis. Orang di Banten ini nggak tahu, belum ada peternakan kelinci itu yang benar-benar eksklusif untuk kelinci. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah banyak. After studying more and forming a community of fellow rabbit keepers in Banten, now Rizky has a better understanding of the ins and outs of this long-eared animal, starting from the types to how to properly care for them. Di Jakarta itu para pengepul disuplai dari Jawa Tengah, Jawa Barat semua. Nah, saya mikir kenapa nggak dari Banten gitu. Jaraknya lebih dekat dari Banten ke Jakarta cuma 1 jam. Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih banyak waktunya. Nah, akhirnya dari situ saya mikir perbanyaklah kelinci ini. Berbentuklah komunitas di bawah naungan BRBC, Banten Rabbit Breeder Community. Supaya orang Sumatera, orang Jakarta tuh tahu di Banten tuh ada loh peternakan kelinci. Nah, jadi kita memotong jalur distribusi dari Jawa Tengah, Jawa Timur untuk ke Sumatera dan ke Jakarta gitu, Mas. So what makes this animal attractive to many people? Untuk jenis kelinci banyak. Nah, untuk jenis kelinci itu saya sebutkan bisa lokal, Rex, California, New Zealand Dove, Haila, Inggris Angora, Holland Look, Uzi Holland, dan masih banyak lagi. Nah, cuman untuk yang di kandang saya, yang di Rizky Rabbit Farm ini baru ada 5 jenis, yaitu lokal, Rex, California, New Zealand White, Dutch, dan Inggris Angora. Nah, kelinci dat itu daya tariknya apa sih? Kelinci dat itu daya tarik. Nah, dari ini apa namanya? Garis simetrisnya. Soalnya nggak semua garis badan itu simetris. Semakin dia simetris, semakin mahal. Karena nggak semua kelinci dat itu garisnya bakal simetris. Badannya ada yang berantakan. Nah, kelinci kalau mau lahir, kita siapin kotak sebagai tempat nyimpan anaknya dia. Itu yang tadi dicamputin sendiri tuh ditaruh sendiri situ. Taruh sendiri ke sini. Wow, it turns out that mother rabbits are very considerate. Yes, for their children. Nah, ini kelinci Angora, dia baru lahiran.
bulunya mulai rontok tuh kan, bulu bawahnya nih. Nah, biasanya kelinci yang punya anak atau lagi hamil dia lebih agresif. Nih, bulu dia rontok tuh. Kenapa bulunya rontok? Ini dia nyabutin bulunya sendiri untuk kehangatan anaknya. Udah insting seorang ibu kelinci seperti ini untuk menghangatkan anaknya. Putingnya cuma ada 8 dia. Ini kelinci lokal. Ini anak-anaknya nih. Induknya putih. Anaknya nggak ada yang putih. Semuanya coklat. Tuh. Tuh. Ya begitulah untuk jenis kelinci yang ada di Rizky Rabbit Farm. Kita baru ada 6 jenis. Seperti itu, Om. Well, rabbits are also known as animals that have many children in one birth. But what is the maximum number that can survive? Oh, untuk kelinci itu paling banyak itu 12 ekor. Jadi ketika lahir 12 ekor, itu pasti ada 1 atau 2 ekor kelinci yang nggak selamat rebutan air susu kan. Paling sedikit berapa, Bang? Paling sedikit 1 ekor. Kelinci itu ada import. Biasanya breeder-breeder yang udah lama nih, udah senior, dia ngambil bibitan biasanya impor. Karena kenapa? Untuk memperbaiki indukan yang ada di Indonesia ini. Soalnya di Indonesia ini udah genetik kelinci itu udah rusak, Mas. Nah, diperbaiki dengan gen import itu. Gitu. Banyak orang yang udah disilang Rex dengan yang lain, jadi dengan lokal. Rex dengan lokal bisa jadi ada anakan Rex, tapi secara genetik dia masuknya lokal. Dan bulu dan lain-lainnya mirip Rex, tapi nggak sebagus Rex yang full. Makanya dengan menyelamatnya itu dia biasanya yang udah lama, breeder lama nih, punya link untuk impor, dia impor. Nggak banyak, paling 10 atau 100. Ya, jadi untuk memperbaiki genetik yang ada di sini. Kalau visi kita itu sebenarnya awalnya edukasi, Mas. Soalnya nggak semua orang tuh tahu kalau kelinci itu ternyata nggak boleh makan sayur. Kelinci itu nggak boleh makan wortel. Kita bukan berarti kelinci itu tidak bisa makan itu, tapi itu tidak direkomendasikan. Kalau pertanyaannya, tapi kelinci suka nggak, Bang? Suka. Cuman efeknya itu bakal kena mencret dan kembung. Misinya kita membentuk sebuah dengan membentuk komunitas ini, dan kita memiliki program kerja yang tujuannya untuk edukasi, yang akhirnya masyarakat sekitar tuh sadar gitu. Even though Rizky is now in the rabbit breeding business, his main vision is to provide education for the community and those who are interested in raising rabbits. Mereka selalu pembiasaan, jadi makannya nggak bisa kita langsung berubah kaget gitu, misalnya dari merek A ke merek B. Tapi mereka tuh selalu begitu aja, jadi kelinci itu gampang sebenarnya kalau di treatnya. One of the most crucial thing in raising rabbits is the appropriateness of the cage as well as food intake and eat pattern. Ketika kita membeli kelinci di satu daerah, nah tahap membeli kelinci lebih baik beli kelinci di daerah kita masing-masing. Karena ketika kita beli kelinci di luar daerah, suhunya beda nih ketika masuk ke daerah kita. Kalau ibaratnya kalau orang naik gunung tuh butuh aklimatisasi lagi gitu untuk suhu. Nah dia bakal stres tuh. Nah, kalau misalnya kita beli di satu daerah, itu nggak bakal stres. Udah pasti udah kondisinya udah sesuai dengan suhu yang ada di daerah itu. Nah, pakan juga. Kalau kita beli di satu daerah, otomatis pakan udah sesuai lah sama keadaan daerah kita. Pasti berbeda dengan kita beli di Bandung. Di Bandung rata-rata pakannya pakai rumput karena banyak dan daun ubi gitu. So, what should you pay attention to if you want to pet a rabbit? Yang harus diingat pertama, sebelum kita punya kelinci kita harus punya kandang. Kebanyakan beli kelinci dulu kan, repot. Ini kandangnya di mana? Taruh di kardus. Ujungnya di kardus kan basah. Orang kecil itu ada kencing, ada buang air besar, buang air kecil. Tempatnya basah, lembab ya bisa mati dia. Nah akhirnya yang pertama itu kita harus wajib punya kandang dulu.
Kandang kelinci itu harus satu hall, satu kelinci. Satu hall itu satu lubang gini nih. Itu untuk umur 4 bulan. Tapi kalau dari 1 sampai ke 3 bulan itu masih bisa nyatu koloni. Kenapa? Karena ketika kelinci udah masuk 4 bulan, dia udah ada tuh rasa timbul, bukan dia lebih ke teritorialnya. Baru timbul tuh rasa teritorial dia. Dia bakal berantem nanti. Nah, kecuali yang satu darah, dia nggak bakal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belilah bibit kelinci itu langsung di peternak. Kenapa? Ketika kita beli ke peternak, itu sudah pasti peternak mengedukasi. Ini loh pakan kelinci. Kelinci nggak boleh dikasih makan segini. Kelinci dikasih makan dari pagi sampai malam atau dari jam 7 dan jam 8 malam. Pasti kita diedukasi mulai dari pakan, kandang, peralatan, perawatan semua kita edukasi. Harga udah pasti lebih murah karena kita produsennya langsung ternakan. And because rabbits have a sensitivity to endurance, they also can't be given food carelessly. There are things to notice. Yang ketiga, sediakan pakan. Pakan untuk kelinci ya sesuai untuk kelinci, pakan kelinci. Bukan ada yang waktu dulu, saya dulu juga masih sempat bodoh lah, belum tahu gimana cara kelinci. Pakannya pakai pur ayam, pur babi. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ditanya worth it ya enggak. Kenapa? Karena itu bisa berpengaruh ke kelinci. Pur ayam dan pur babi itu proteinnya terlalu tinggi. Kelinci itu kan memiliki bulu. Kalau protein terlalu tinggi panas, akhirnya bulunya rontok. Jadi yang pas ya udah pakan khusus kelinci belinya. Nah yang keempat, kandang harus sesuai lingkungan. Dipastikan kandangnya itu ya nggak meresahkan warga gitu. Dan nggak bau gitu. Kayak di sini kan nggak bau nih. Saya desain sedemikian rupa gimana caranya si sirkulasinya cukup dan akhirnya kandang nggak bau gitu. Itu sih. Saya ibu rumah tangga biasa, tapi sekarang fokus di breeder kelinci. Ada makanan, kelinci punya makanan khusus dan memang makanan yang makanan utamanya dia. Mereka selalu pembiasaan, jadi makannya nggak bisa kita langsung berubah kaget gitu. Misalnya dari merek A ke merek B. Tapi mereka tuh selalu begitu aja. Jadi kelinci itu gampang sebenarnya kalau di treatnya. Besides Rizky, there is also Tari who raises rabbits. According to Tari, although it is easy to provide care, it is also not allowed to give food carelessly. Kalau makanan kelinci itu utamanya hay. Hay itu rumput kering. Rumput kering itu ada jenis-jenisnya sendiri sih rumputnya gitu. Kita juga biasanya belinya impor gitu. Atau lokal juga ada, tinggal disesuaikan sama biaya yang kita punya aja gitu loh. Kelinci juga bisa makan yang impor ataupun yang lokal. Yang kedua pelet buat nutrisi mereka juga kan. Proteinnya mereka, peletnya udah bermacam-macam. Jadi tiap jenis itu punya fokus tertentu. Jadi kayak misalnya pelet A untuk lebih ke bulu misalnya. Atau pelet B buat pedaging. Atau pelet C bisa proteinnya lebih banyak gitu atau apa gitu. Seratnya lebih oke gitu, nutrisinya lebih banyak. Nah itu ada pelet-pelet tertentu yang memang fokusnya beda-beda. Are you the one who thinks carrots are the rabbit's main food? I think you need to change that perception after hearing Tari's narrative. Jadi wortel itu boleh, tapi dikit banget. Dan itu juga cuma seminggu 3 kali. Jadi kayak snack aja. Kalau anak kecil kan sama snack suka banget tuh Kak. Ya dia pasti suka, dikasih wortel terus ya pasti makan terus. Dia juga nggak bisa, oh ini nggak baik buat saya atau apa. Dia nggak bisa berpikir seperti itu juga. Jadi kita yang punya kita harus tahu. Dikasih kangkung juga makan aja Kak. Dikasih ini juga dikasih makanan apa juga biskuit. Kadang-kadang ada tuh yang iseng makan aja dia. Cuman dia nggak bisa mengontrol itu untuk apa. Kalau memang makanan yang dia nggak suka, dia memang nggak mau. Tapi kalau makanannya manis gitu ya kayak wortel gitu, itu dia suka. Namanya anak kecil juga kalau dikasih coklat misalnya tiap hari kan nggak bagus ya. Nah sama kayak kelinci, snack itu hanya kalau saya batasin seminggu 3 kali dan itu jumlahnya sedikit banget. Gitu. Jadi nggak, wortel itu boleh tapi bukan makanan utama. If the eating pattern is wrong and other food, rabbits can also get sick. In addition, the appropriateness of the cage can also be one of the causes. Kebanyakan orang pada umumnya ya, kelinci itu penyakitnya mencret, kembung. Mencret itu kondisi di mana si kelinci dia pertama nggak mau makan,
tubuhnya kurus, pantatnya tuh basah, kayak diare gitu, itu mencret. Kalau kembung tuh kondisi di mana kelinci dia nggak mau makan, nggak ada pup, perutnya keras. Nah itu biasanya tuh sering terjadi di pembeli-pembeli kelinci pemula. Soalnya dia nyediain kelinci dulu baru nggak ada kandang. Akhirnya naruh kelincinya asal aja, yang penting dia bisa makan di tempat kencing di situ. Akhirnya kelincinya bisa kembung. Kembung karena apa? Bisa lembab, suhu udara, kena hujan, kecipratan air kencing dan lain-lain. Kalau mencret karena kandangnya kotor, kayak gitu. In the next segment, Rizky will also explain how he developed his rabbit farming business, which is also supported by various sectors. Dia bakal susah ketika si perawat kelinci itu nggak sesuai SOP perawatan kelinci gitu. Karena bakal repot, bakal ada mencret dan lain. Tapi kalau selama sesuai SOP kelinci, mulai dari kandang, lingkungan, sampai ke pakan sesuai, itu aman-aman aja. So, what makes the rabbit sick? According to Rizky, it also depends on the discipline of the keeper in caring for the rabbits, starting from the feeding schedule and cleaning the cage. Dia bakal susah ketika si perawat kelinci itu nggak sesuai SOP perawatan kelinci gitu. Karena bakal repot, bakal ada mencret dan lain. Tapi kalau selama sesuai SOP kelinci, mulai dari kandang, lingkungan, sampai ke pakan sesuai, itu aman-aman aja. Soalnya ngasih makan kelinci itu gimana yang punya. Kelinci itu bukan gimana kelinci ngasih pakan. Kalau misalnya karena saya ngasih pakannya pagi itu sebabnya karena saya biasa bangun pagi. Karena saya jam 8 udah mulai kuliah, jam 7 saya kasih pakan. Kalau misalnya si emasnya misalnya punya kelinci, oh saya baru bisa ngasih makan jam 9, nggak apa-apa. Yang penting disiplin ngasih makan jam 9. Nah kelinci cukup makan tuh sehari 2 kali. Paginya saya jam 7, malamnya saya biasanya nyantai-nyantai habis isa, paling jam 8. Yang penting dia disiplin kita, nggak berubah-ubah. Soalnya kenapa? Kelinci itu salah satu hewan yang punya pencernaan paling jelek di antara semua hewan ternak. Makanya kenapa tai kelinci itu ketika dia keluar pup, dia masih ada serat-serat rumput. Karena pengolahan ininya apa namanya, pencernaannya kurang bagus. Jadi dia termasuk semi ruminisias ya. Nah biasanya faktor pencernaan itu yang bisa logikanya gini. Kenapa pencernaan kelinci itu bisa sakit? Karena ada yang masuk ke dalam pencernaan. Nah, yang masuk ke dalam pencernaan itu apa? Ada air minum dan pakan. Nah, agar itu tidak terjadi, kita harus membeli air minum yang sesuai dan pakan yang sesuai. Itu aja cukup. Ketika butuh sakit dan itu, suplemen dan lain-lain itu terjadi ketika sakit. Tapi tetap kita harus sedia. Ketika dua itu air minum dan pakan yang sesuai, nggak bakal sakit kok. Kebanyakan customer saya yang beli sesuai arahan saya, karena kita beli di sini nggak beli putus. Beli nih, ya udah hilang aja, enggak. Saya minta save nomor saya. Ketika ada apa-apa bisa konsultasi ke saya gitu. Jadi kita terus bimbing dia sampai ketika ada sakit apapun dia bisa bawa ke sini balik lagi. Gitu. Kita menjalin ikatan sama pelanggan gitu. Actually, how to pet a rabbit is quite simple. One of Rizky's suggestion, if you want to buy a rabbit, it's better to look to the breeder because the breeder will be responsible if one day the rabbit gets sick. Untuk kelinci kita butuh suplemen. Untuk apa? Sedia payung sebelum hujan. Kelinci itu bisa kita bentuk secara imunnya oleh kita bisa. Fisiknya kita bisa bentuk dengan apa? Suplemen itu. Supaya nafsu makannya normal. Kemudian daya tahan tubuhnya, imunnya kuat. Itu ada obatnya, ada suplemennya. Nah kebetulan Rizky Rabbit Farm ini kita sudah kerjasama dengan dokter hewan yang dari UNS. Tuh kita untuk obat yang udah kita rilis jual itu obat mencret, penambah nafsu makan, sama susu kelinci. Nah susu kelinci itu apa? Untuk anakan yang masih kecil itu ditinggal induknya mati bisa disusuin pakai itu. Gitu. Nah, yang lagi tahap uji coba itu obat kembung dan
obat fertilitas agar si kelinci ini produksinya tetap lancar. Butuh kita suplemen itu. At the moment, Rizky is not only doing rabbit farming business, he is now also expanding his business to supplements and milk. In addition, Rizky Rabbit Farm owned by Rizky also provides various equipment for rabbit maintenance needs. Jadi untuk di Rizky Rabbit Farm ini kita selain beternak kelinci, kita sediakan juga perlengkapannya. Tempat makan, tempat minum, kemudian kandang, kemudian pakannya. Nah, kenapa saya bikin banyak core business ini? Karena ketika memang ada satu core business yang lagi turun, itu kebantu dengan core business yang lainnya. Yaitu ketika kelinci lagi turun, lagi sepi, ada pakan, perlengkapan, dan lain-lainnya. Nah, kita juga ada buka jasa penitipan, jasa pengobatan. Biasanya nanti dia mulai mendekati Idul Fitri itu di sini rame nih kadang-kadang penitipan. Kadang-kadang penitipan. Kita dari penitipan itu kita kasih pakan, perawatan, obat, dan vitamin semuanya. Kita servis. Ketika mati, karena kelalaian kita tanggung jawab. The farm also provides rabbit care service for those who are traveling. Jadi untuk penitipan ini sistemnya dia datang, dia kontak saya, datang ke sini. Nah kita cek dulu di sini. Untuk penitipan ini kira-kira si kelincinya kondisinya awalnya gimana? Misalnya awalnya sakit, ya berarti dia masuk ke penitipan dan pengobatan. Dan biayanya itu untuk per harinya itu untuk pakan dia 10.000 penitipan kelinci. Untuk pengobatan kelinci sekali suntik itu 10.000. Kita masih terbilang murah lah. Per ekor itu ya sekali suntik. Misalnya satu hari itu ada 5 kali suntik, ya udah 5 kali 10. Nah, kalau misalnya untuk biaya pakan itu pertama 10.000. Kalau misalnya ketika dirawat itu ternyata ada sakit juga ya, ditambah lagi 10.000 per sekali suntik. Kemarin tuh di sini penuh aja pokoknya kandang-kandang kayak gitu tuh. Kadang bisa paling banyak waktu kemarin itu kan kita untuk penitipan dan pengobatan tuh baru setahun ya. Paling banyak 50 ekor sini. Kan lama-lama 50 ekor juga, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Kalau 10.000, 30 hari itu kan lumayan atau ekor kelinci. Gitu. Pengobatan seperti itu juga. Yang misalnya sakitnya parah, ya kita obatin sampai kesembuh. Kalau ada mati karena kelalaian kita, ya kita yang ganti. Jadi banyak kondisinya. Dan kita juga jual dari pupuk organik cair. Jadi si urin kelinci ini dan kotorannya kita jadikan pupuk untuk kita kasih ke petani-petani sini. Nah ini jadikan urin kelinci nih. Kenapa udah nggak bau? Karena udah kita fermentasi. Well, how are you interested in maintaining this furry animal? But remember, although the treatment is quite simple, there are various series of treatments that require commitment. So the rabbit also stays healthy and does not get sick.